Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan berpresentasi mengenai perkembangan sektor formal dan sektor informal di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andre Agung dengan NIM 2017 0430 206. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revlin Angrilian dengan NIM 2017 0430 112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Febri Cahayati, NIM 2017 0430 257. Devi Aryani 201704300182. Saya Nana Dwi dengan NIM 201704301228. Di sini saya akan membahas mengenai sektor formal dan informal di Indonesia. Modal dalam sebuah pembangunan di suatu negara itu salah satu faktornya adalah penduduk. Namun, ketika terjadi banyaknya pertumbuhan penduduk, itu akan menjadikan sebuah penghambat atau permasalahan dalam sebuah pembangunan. Dan kenyataannya, setiap tahun ke tahun itu penduduk Indonesia mengalami peningkatan terus-menerus, sedangkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia itu sedikit. Pada era globalisasi ini, baik itu lulusan SMA, SMK, atau lulusan perguruan tinggi sekalipun itu dituntut untuk memiliki sebuah soft skill. Nah, faktor lain setelah soft skill adalah tingkat urbanisasi yang tinggi. Jadi tingkat urbanisasi yang tinggi itu menjadikan lapangan pekerjaan itu semakin menyempit karena banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota yang ingin mencari kehidupan yang lebih layak, atau mereka bahkan memikirkan bahwa kehidupan di kota itu jauh lebih memiliki UMR yang tinggi. Nah, contohnya itu banyaknya orang-orang yang merantau atau ingin memperbaiki nasibnya itu pergi ke ibu kota, sehingga lapangan pekerjaan yang ada di ibu kota itu semakin sedikit karena udah ada campuran dari orang-orang yang baru datang dan orang-orang penduduk aslinya. Berdasarkan data BPS pada kuartal 1 Februari 2019 itu menyatakan bahwa pengangguran terbuka di Indonesia itu mencapai 5,01%. Kemudian penyumbang banyaknya pengangguran ini itu dari lulusan SMA atau SMK, atau bahkan dari pergeseran dari sektor pertanian menuju sektor non-pertanian. Mereka tidak memiliki soft skill sehingga mereka itu mudah ditolak di sektor formal, dan kemudian banyaknya masyarakat yang mulai beralih ke sektor informal. Dalam bukunya Mukhtar Habibi yang berjudul Surplus Pekerja di Kapital Pinggiran itu mengatakan bahwa 70% masyarakat Indonesia itu bekerja di sektor informal. Meskipun sektor informal ini cukup membantu meringankan atau mengurangi pengangguran, tapi sektor informal ini masih dipandang sebelah mata. Padahal sektor ini tuh bagus banget gitu ya. Ketika sektor formal udah nggak cukup menampung lagi, masyarakat itu dituntut buat ayo dong kreatif, ayo dong berwirausaha. Jadinya mereka diajarin buat berjualan atau membuka usaha. Setelah kita mengetahui latar belakang adanya sektor formal dan informal di Indonesia, sekarang kita akan mengetahui pengertian sendiri dari sektor formal dan informal di Indonesia. Sektor formal adalah sektor yang perusahaannya itu menuntut para pekerjanya memiliki soft skill atau intelektual yang tinggi. Biasanya sektor formal ini berada di bawah naungan BUMN, atau masyarakat sering mengatakan bahwa sektor formal ini merupakan sebuah sektor yang memiliki perizinan usaha di lembaga pemerintah dan organisasi di perusahaannya itu sudah jelas berdasarkan hukum yang ada. Menurut Manning, adanya sektor informal ini dikarenakan sektor formal sudah tidak cukup lagi untuk menampung para calon tenaga kerja gitu. Sedangkan sektor informal itu sendiri menurut ILO diartikan sebagai perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan, namun perusahaan tersebut tidak terdaftar secara resmi di lembaga pemerintahan.
Selanjutnya itu perbedaan sektor formal dan informal di Indonesia. Yang pertama itu sektor formal. Sektor formal dia menggunakan sistem padat modal atau biasanya lebih banyak menggunakan modal dan tenaga mesin. Sedangkan sektor informal dia menggunakan sistem padat karya sehingga dia lebih banyak menggunakan tenaga kerja daripada tenaga mesin. Yang kedua itu masa berlaku atau masa kerjanya. Biasanya di sektor formal ini menggunakan sistem kontrak kerja, yaitu kontrak 2 tahun atau 3 tahun. Sedangkan sistem informal dia menggunakan sistem turun-temurun atau atas dasar kesepakatan bersama. Maksudnya turun-temurun ini, misalnya sebuah keluarga memiliki usaha B. Nah, kemudian dia itu diwariskan secara turun-temurun gitu. Selanjutnya sektor formal, dia menggunakan gajinya bulanan dan memiliki tunjangan. Namun di sektor informal, gajinya itu berdasarkan profit sebuah perusahaan atau usahanya tersebut atau juga bisa berdasarkan kesepakatan bersama. Perbedaan yang keempat itu kalau di sektor formal dia perusahaannya sudah terdaftar secara resmi di lembaga pemerintahan. Sedangkan sektor informal dia perusahaannya belum terdaftar secara resmi di lembaga pemerintahan sehingga terkadang banyak menimbulkan permasalahan. Contohnya itu pedagang kaki lima yang liar atau dia berdagang di trotoar itu akan menimbulkan masalah. Nah, kadang-kadang tuh mereka diamankan oleh Satpol PP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sektor usaha formal, di mana bidang usaha yang sudah memiliki izin dari pemerintahan, kemudian jika dilihat dari kantor perpajakan itu atau perdagangan itu sudah terdaftar juga di dalamnya. Kemudian memiliki ciri-ciri memiliki laporan keuangan yang jelas pastinya, kemudian sering rutin melaporkan keuangan mereka, kemudian memiliki SIUP, kemudian memiliki akte pendirian dari notaris juga. Kemudian status pekerjaannya itu adalah sebagai pegawai atau karyawan. Selanjutnya, 3 peranan sektor usaha formal di Indonesia. Ada 3, yang pertama BUMN, yang kedua BUMS, yang ketiga koperasi. Di mana BUMN ini adalah badan usaha yang modalnya itu dimiliki keseluruhan oleh pemerintah. Ada juga BUMD, badan usaha milik daerah. Di mana di dalam BUMN ada 3 jenis perusahaan yang di dalamnya. Pertama itu ada perusahaan perseroan, perusahaan jawatan, dan perusahaan umum. Di mana BUMN diharapkan bisa mengelola cabang-cabang tersebut supaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya BUMS, badan usaha milik swasta, yang mana wewenangnya itu dalam menjalankan kegiatan ekonomi di luar dari perusahaan negara. Ada juga peranan-peranan. Yang pertama, BUMS ini memanfaatkan potensi ekonomi yang belum pernah tergarap oleh perusahaan negara, kemudian membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian meningkatkan devisa negara dalam kegiatan ekspor impor, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara kita, kemudian yang paling terpenting yaitu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Indonesia. Selanjutnya koperasi. Koperasi memiliki fungsi dan peran yang sangat penting juga, yang mana mengembangkan dan mewujudkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kemudian untuk memperkokoh perekonomian rakyat. Selanjutnya untuk meningkatkan perekonomian nasional dengan asas kekeluargaan dan mempertinggi kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Beralih ke sektor informal, di mana bidang usaha ini biasanya tidak memiliki izin pemerintahan dan tidak terdaftar di lembaga pemerintahan. Biasanya memiliki ciri-ciri modalnya itu biasanya relatif kecil, kemudian tidak memiliki izin pastinya, dan
memiliki peralatan yang sangat sederhana. Nah, biasanya ini tidak terkena pungutan pajak ya. Nah, status pekerjaannya itu berusaha sendiri, kemudian berusaha dibantu buruh yang tidak tetap atau buruh yang tidak dibayar. Misalnya contohnya saya mempunyai suatu usaha di rumah saya yang mana pekerjaannya itu dibantu dengan anak saya sendiri gitu. Selanjutnya ada beberapa poin penting di dalam peranan sektor informal, yang mana di dalam sektor informal ini adalah sebuah pembantu untuk menumbuhkan perekonomian lokal, kemudian sebagai penyedia barang atau jasa yang murah juga, di mana dari beberapa pengalaman negara lain bahwa ketika GDP suatu negara turun, pasti akan tertutupi oleh sektor informal ini. Tuh. Selanjutnya, peran sektor informal di dalam penyerapan tenaga kerja. Biasanya di dalam sektor informal itu akan memberikan sebuah kebebasan, di mana biasanya jika kalian masuk dalam sektor informal tidak ada persyaratan khusus di dalamnya. Kemudian dari segi waktu, jika dilihat dengan sektor formal, sektor informal ini lebih memberikan kebebasan dibanding sektor formal yang lebih ketat gitu. Kemudian di segi umur, biasanya tidak ada batasan ya kalau di sektor informal ini dibanding sektor formal. Tetapi dilihat lagi dari pemilik usahanya, ini membatasi umur berapa untuk masuk. Kemudian jika dilihat dari jenjang pendidikan, pekerja yang bekerja di sektor informal ini dipandang inferior. Jadi di mana misal ketika si pekerja itu buta huruf, nah biasanya akan sulit diterima di sektor formal dibanding sektor informal ini. Kemudian materi selanjutnya yaitu konsep tentang sektor informal. Sektor informal pertama kali dicetuskan oleh Ken Hutt. Ken Hutt ini melakukan penelitian kepada penduduk kota mengenai ketersediaan tenaga kerja di sana. Dengan penelitian tersebut, Hutt menyimpulkan bahwa terdapat dua sektor yang menjadi penentu memperoleh pendapatan. Sektor tersebut yaitu sektor formal dan informal. Dengan pendapat tersebut, Hutt kemudian menjadi pelopor munculnya para ilmuwan berikutnya. Kemudian para ilmuwan berikutnya seperti Castle dan Portat, mereka berdua memiliki beberapa argumen, yaitu 5 argumen munculnya sektor informal. Yang pertama, sektor informal merupakan kegiatan ekonomi individu yang muncul akibat dari kegiatan ekonomi skala besar dan terorganisir. Yang kedua, sektor informal merupakan usaha ekonomi bebas sebagai reaksi dari kegiatan pemerintah yang telah dikenai pajak dan memiliki jaminan hukum dalam usaha. Ketiga, yaitu sektor informal merupakan usaha lokal yang tidak mampu berkompetisi secara nasional sebagai reaksi dari adanya intervensi ekonomi skala internasional. Keempat, sektor informal merupakan unit usaha bayangan sebagai reaksi dari modernisasi dan industrialisasi. Maksudnya di sini yaitu sektor informal ini sebagai pendukung berjalannya sektor formal. Kemudian kelima, sektor informal merupakan kegiatan ekonomi yang skala kecil, manajemen individu, dan tidak terorganisasi sebagai reaksi dari adanya krisis ekonomi. Apabila dikaji menurut keterkaitan antar sektor, keberadaan sektor formal dan sektor informal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereka saling terkait. Ketika ada sektor formal, maka di situ ada sektor informal. Keberadaan sektor formal seperti di kota misalnya, perkantoran, industri, tidak urung akan diikuti dengan maraknya berbagai sektor informal. Sektor informal sendiri
Contohnya seperti pedagang kaki lima, pelayan jasa-jasa kecil, dan lainnya. Secara umum, keterkaitan di antara sektor formal dan informal itu bersifat hierarki. Biasanya sektor informal berada di posisi subordinat. Teori tersebut berdasarkan dari Gary, Portes, dan Walton. Kemudian menurut Seth Smith, terdapat dua kelemahan dalam sektor informal. Yang pertama, kelemahan internal dan kelemahan eksternal. Secara internal, sektor informal mempunyai kelemahan dalam kualitas sumber daya pekerja. Sektor informal akan berhadapan dengan langsung hambatan struktural baik dalam bentuk persaingan oleh sektor formal atau sektor pemerintah maupun penilaian dari berbagai institusi yang cenderung menyubordinasikan posisi sektor informal. Rendahnya pendapatan pelaku sektor informal di bawah rata-rata pendapatan sektor formal menantik kritik keras dari ahli yang juga concern terhadap sektor ini. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Deepak Mazumdar. Beliau ini seorang ekonomi India dari Bank Dunia yang mengetengahkan fakta yang berbeda bahwa pekerja sektor informal memperoleh penghasilan yang bervariasi dan tidak ada bukti kuat bahwa pelaku di sektor ini secara menyeluruh lebih rendah daripada pendapatan pelaku sektor formal. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan sektor informal di Indonesia. Nah, dari data tersebut, di banyak negara berkembang ekonomi informal mewakili setidaknya 2/3 dari total, yaitu formal dan informal pekerjaan non-pertanian di Asia Selatan dan Tenggara. Proporsi pekerja di sektor informal melebihi pekerja informal di sektor formal. Namun, angka tertinggi pada sektor informal di luar sektor informal berada di India dan berada di Vietnam. Nah, terdapat dua fakta, yaitu fakta pertama yaitu adanya perbedaan dalam ekonomi informal. Pada dasarnya, pengusaha di sektor informal mendapatkan penghasilan yang paling besar, diikuti oleh pekerja informal, mereka yang berusaha sendiri, pekerja upahan biasa atau pekerja musiman. Dan terendah adalah pekerja lepas atau pekerja rumahan. Nah, fakta yang kedua adalah secara global laki-laki lebih banyak berada pada segmen teratas ekonomi informal dan perempuan lebih sering berada pada posisi terendah. Berikutnya yaitu tentang segmentasi ekonomi informal. Dari data tersebut bisa dilihat yaitu sektor informal menguasai 2/3 dari total lapangan kerja dan sekitar 80%-nya berada di pedesaan. Sementara hampir separuh lapangan kerja di kota berada di sektor informal. Terus sekitar 2/3 lapangan kerja sektor informal tergolong berusaha sendiri. Dan adanya upah di sektor informal jauh lebih rendah daripada di sektor formal, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan tingkat upah secara agregat, yaitu jumlah pekerja formal dan informal di Indonesia. Nah, dari data tersebut kita bisa melihat yaitu sebesar 58,19 juta orang atau sebesar 48,15%, yang mana sebagian besar berada di perkotaan dan berjenis kelamin laki-laki. Sementara untuk pekerja informal lebih banyak berada di pedesaan. Pada sektor formal terlihat laki-laki lebih tinggi proporsinya dibandingkan pekerja informal. Sementara untuk pekerja informal perempuan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan pekerja formalnya. Banyaknya pekerja informal perempuan yang mendominasi tersebut sejalan dengan temuan Parade Listia pada tahun 2013 bahwa laki-laki cenderung menunjukkan tendensi yang lebih rendah ketimbang perempuan untuk bekerja di sektor informal. Selanjutnya yaitu proporsi sektor formal dan informal di Indonesia. Dari gambar terlihat bahwa terjadi penurunan pekerja informal dan peningkatan pekerja formal mulai tahun 2010. Pada karakteristik berdasarkan lapangan usaha, tenaga kerja informal paling banyak terdapat di sektor pertanian yang mengalami sedikit penurunan dari 91,92% pada tahun 2002 menjadi 88,17% pada tahun 2014. Untuk sektor manufaktur, dapat dikatakan sebagai tempat bagi pekerja formal, kecuali sektor bangunan di mana terdapat pekerja lepas dengan jumlah signifikan. Tenaga kerja informal paling sedikit terdapat di sektor keuangan serta pada sektor listrik, air, dan gas.
Pada sektor keuangan, proporsi pekerja informal meningkat dari 6,7% pada tahun 2002 menjadi 13,64%. Anggapan bahwa sektor tersier identik dengan informalitas tenaga kerja terjadi pada sektor perdagangan dan angkutan. Sementara untuk sektor keuangan dan jasa, kemasyarakatan menunjukkan proporsi informalitas yang rendah. Pada Februari 2019 tercatat penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal sebanyak 74 juta jiwa. Sementara penduduk yang bekerja di sektor formal 55,3 juta jiwa. BPS menyebutkan perkembangan sektor informal dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, perkembangan ekonomi digital dan teknologi memicu tumbuhnya wira swasta secara online dan mandiri. Selain itu, pertumbuhan sektor informal juga dipengaruhi dari karakteristik kaum milenial yang cenderung memilih jam kerja fleksibel. Sisi lainnya, pertumbuhan pekerja informal juga dapat disebabkan alternatif terakhir untuk sekedar mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pembangunan yang tidak merata juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor informal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sektor formal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia pada sekitar tahun 1997 mengalami krisis moneter, di mana pada saat itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama terhadap dolar, sangat tinggi. Dan harga barang-barang atau harga kebutuhan pokok menjadi sangat mahal, terutama barang-barang impor. Di sisi lain, krisis moneter ini juga menyebabkan gejolak di kegiatan usaha, terutama di sektor formal, di mana menyebabkan tingkat pengangguran yang meningkat, menurunnya pendapatan real, menurunnya pendapatan per kapita, menurunnya daya beli masyarakat, dan pada tahun itu juga pertumbuhan perekonomian Indonesia negatif, serta tingkat inflasi yang sangat tinggi. Di Indonesia sendiri, setiap tahunnya tenaga kerja bertumbuh dengan sangat cepat. Namun pertumbuhan tenaga kerja ini tidak diiringi atau tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, banyak sekali tenaga kerja yang tidak dapat bekerja di sektor formal beralih untuk bekerja di sektor informal. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa di sektor formal, para tenaga kerja dituntut untuk mempunyai soft skill dan tingkat intelektual yang tinggi. Namun untuk mendapatkan soft skill dan tingkat intelektual yang tinggi, tentu saja harus ditunjang dengan pendidikan yang baik. Namun hingga saat ini, Indonesia sendiri untuk terkait masalah pendidikan masih belum merata atau masih banyak ketimpangan di mana-mana. Sehingga kita tidak heran jika banyak tenaga kerja yang tidak bisa masuk ke dalam sektor formal karena mereka tidak bisa mencukupi kriteria apa yang harusnya dimiliki untuk dapat bekerja di sektor formal, sehingga mereka bekerja di sektor informal. Berdasarkan data dari Susenas pada tahun 2011 menunjukkan ada sekitar 32,2% tenaga kerja yang bekerja di sektor informal di bidang pertanian, dan pada tahun itu juga bidang pertanian menyumbangkan atau memberikan kontribusi terhadap perekonomian sebesar 15%, dan ada sekitar 6,5% tenaga kerja yang bekerja di sektor formal. Di sini ada tabel, di mana di tabel ini kita dapat melihat tingkat kesejahteraan antara pekerja yang bekerja di sektor formal dan pekerja yang bekerja di sektor informal. Di sini di Dasel 1 atau di D1, di mana tingkat kesejahteraan rendah, terdapat sekitar 13% tenaga kerja informal dan terdapat sekitar 6,5% tenaga kerja formal. Dan di Dasel 10 atau di D10, di mana tingkat kesejahteraan yang tinggi, terdapat sekitar 15,5% tenaga kerja di sektor formal dan terdapat 6,4% tenaga kerja di sektor informal. Dari tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketimpangan kesejahteraan antara pekerja yang bekerja di sektor formal dan pekerja yang bekerja di sektor informal masih sangat tinggi. Dan
Pada bulan Mei 2013 ada sekitar 53,2 juta pekerja yang bekerja di sektor formal dan ada sekitar 61,44 juta yang bekerja di sektor formal. Di sini di tabel ini menunjukkan pembagian tenaga kerja tersebut berdasarkan gender. Di mana kita lihat di sektor formal terdapat 35% perempuan yang mendominasi dan sekitar 65%-nya adalah laki-laki. Sementara di sektor informal ada sekitar 41% wanita dan ada 59% laki-laki yang mendominasi. Sementara sekitar tahun 2018, pekerja informal di Indonesia mencapai 60% dan sisanya 40% bekerja di sektor formal. Berkurangnya serapan tenaga kerja di sektor formal ini dipicu karena pemerintah tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk di dalam sektor formal. Karena terlebih dengan kondisi perekonomian yang saat ini, masyarakat lebih cenderung memilih untuk bekerja di sektor informal daripada formal. Meskipun di sektor informal ini pendapatan mereka tidak menentu karena untuk masuk ke sektor informal ini terbilang cukup mudah. Dan selain membutuhkan lapangan pekerjaan, dibutuhkan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia atau peningkatan kualitas SDM, mulai dari segi pendidikan, keterampilan atau sertifikasi, karena tanpa hal ini tenaga kerja di Indonesia tidak akan dapat bersaing, terutama di dalam era yang saat ini, di mana saat ini tuh banyak sekali tenaga kerja asing. Selanjutnya, di sini ada kasus di mana kami mengambil dari berita dari CNBC. Di sini mengatakan ada sekitar 1,2 juta karyawan atau tenaga kerja yang di PHK dan dirumahkan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dan beberapa negara di belahan dunia saat ini sedang dalam kondisi yang kritis, bisa dikatakan, karena adanya wabah corona ini. Wabah corona ini banyak sekali memberikan dampak negatif kepada beberapa sektor. Tak terkecuali dampaknya kepada tenaga kerja, baik itu di sektor formal atau di sektor informal. Sejauh ini, berdasarkan data dari CNBC Indonesia, jumlah tenaga kerja yang terdampak oleh corona ini ada sekitar 1.010.579 orang, di mana pekerja formal yang dirumahkan ada sebanyak 873.090 orang dari sekitar 17.224 perusahaan. Dan yang di PHK ada sebanyak 137.489 pekerja dari 22.753 perusahaan. Sedangkan di sektor informal sendiri ada sebanyak 34.453 perusahaan dan jumlah pekerja sebanyak 189.452 orang. Namun, pemerintah sudah mulai melakukan berbagai upaya untuk menangani dampak dari wabah corona ini. Seperti misalnya, pemerintah sudah mulai memberikan anjuran atau arahan kepada perusahaan untuk dapat mencari alternatif lain selain PHK untuk dapat menangani dampak dari corona ini, yaitu misalnya dengan mengurangi upah atau fasilitas yang diterima oleh para pekerja di kelas atas seperti manajer atau direktur. Itu juga bisa mengurangi shift kerja, membatasi atau bahkan menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi shift kerja, meliburkan dan merumahkan pekerjanya secara bergantian agar sehingga para pekerja ini atau perusahaan ini masih bisa berjalan hingga nanti saat kondisi akan mulai stabil kembali. Upah minimum menjadi kerikil laju ekonomi di era Presiden Jokowi Jilid 2. Berdasarkan berita CNN, Presiden Jokowi memiliki beberapa janji dan kebijakan. Nah, kebijakan dan janji tersebut akan dibahas dalam sidang MPR pada Jumat 16 Agustus. Dalam kesempatan itu, Jokowi akan memaparkan target asumsi makroekonomi RAPBN 2020. Lalu kemudian apa aja yang akan dibahas? Pemerintah dan DPR sepakat mematok pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 sampai
dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran masing-masing 8,5-9% dan 4,8-5,1%. Tak ketinggalan, rasio utang akan terus dijaga di kisaran 29,4-30% terhadap PDB. Menurut ekonom sekaligus Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Agus Eko Nugroho, menilai target pertumbuhan Jokowi ini lebih realistis ketimbang tahun sebelumnya. Tetapi kebijakan tersebut tidaklah mudah berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi secara global. Jadi ketika Indonesia melakukan target tersebut, harapannya dicapai dengan mudah. Apalagi cita-cita pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun pun tak pernah tercapai. Menurut Agus, pendapatan tidak meningkat cukup tinggi karena terbatasnya jumlah lapangan kerja formal yang diciptakan pemerintah. Meski tingkat pengangguran relatif menurun, namun sebagian besar kesempatan kerja masyarakat justru datang dari sektor informal, misalnya ojek online hingga perdagangan digital. Di sisi lain, tingkat pendapatan masyarakat dengan pekerjaan formal pun tidak meningkat cukup tinggi. Rata-rata hanya sesuai dengan laju inflasi. Selain itu, masih banyak pekerja Indonesia yang hanya mendapat upah rendah atau minimal sebatas upah minimum regional karena keterbatasan keterampilan. Kemudian peningkatan pendapatan di beberapa sektor terbatas karena tertekan perlambatan ekonomi global, terutama dari harga komoditas yang naik turun di pasar internasional. Padahal laju industri dan ekspor Indonesia masih bergantung pada komoditas mentah. Pertumbuhan industri berbasis komoditas tidak setinggi pertumbuhan industri berbasis jasa. Begitu juga dengan industri manufaktur yang belakangan terjebak dengan perang dagang antar Amerika Serikat dan Cina. Laju tekanan dari minimum minat investasi yang masuk ke Indonesia lantaran kalah bersaing dengan Vietnam, Thailand, dan negara tetangga lainnya. Hal ini tidak lepas dari minimnya dampak pengembangan industri yang dilakukan pemerintah, sebab pemerintah masih fokus mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan lainnya. Wajar bila dampak dari pengembangan infrastruktur masih belum terasa ke pertumbuhan ekonomi, meskipun aliran anggaran yang dilontarkan terus meningkat dari waktu ke waktu. Data Kemenku mencatat alokasi anggaran infrastruktur sekitar 206,6 triliun pada 2014, lalu meningkat menjadi 290,3 triliun pada 2015 dan 269,1 pada 2016. Kemudian melejit menjadi 400,9 triliun pada 2017. Namun investasi dan pengembangan infrastruktur ini belum terdampak ke ekonomi, khususnya skala menengah kecil. Masyarakat masih belum merasakan dampak dari pembangunan. Selain itu, pemerintah hanya mengandalkan aliran bantuan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan. Memang jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menurun, namun penurunan juga sejalan dengan penurunan tingkat kesenjangan yang lebih lamban. Masalahnya tingkat kemiskinan dilihat dari pengeluaran bukan pendapatan, sehingga gapnya tidak menggambarkan ketimpangan real di Indonesia. Saat ini masih ada ketimpangan pendapatan antar kelas menengah dan kelas miskin. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata-kata atau salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.